Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pada pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alkitab. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, hendaknya kita absen terlebih dahulu. Mas Didin, Hadir Pak. Mas Apik, Hadir. Mas Ali, Hadir. Mas Nape, Hadir. Mas Iwan. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah Pak. Ada yang masih ingat pelajaran yang terakhir itu apa? Lupa Pak. Saya Pak, lupa. Pak, Lupa. Pak. Lupa. Pak. Seminggu. Ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Ini enggak masuk pelajaran, tapi ini kok berbeda dengan apa yang terjadi dan apa yang saya ketahui Pak. Apa itu yang Anda ketahui? Ketika saya ngaji, itu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Itu kalau umul kitab itu Al-Fatihah Pak. Oh, Nah tadi umul kitab kok Raditu billahi robba, itu teman-teman itu gimana Pak? Ya benar itu yang mana maksudnya Pak? Saya kok jadi bingung ini. ya Tadi. tadi salah saya. Mohon maafkan. Oke, kita Jadi ya benar itu yang Al-Fatihah Pak ya? ya Al-Fatihah. Iya, terima kasih Pak. Mohon maafkan saya. Ya, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan tema yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sini saya mau bertanya, Mas Apik, apa ujian atau cobaan yang Mas Apik pernah ngalami? Yang paling berat itu? Yang paling berat itu ngapalin 30 bait sehari Pak. Wah, itu berat ya. Halo Mas Ali, bagaimana? Apa Pak? Apa ujian atau cobaan yang Anda hadapi yang berat dalam kehidupan Anda? Saya Pak. Ya. Pak. Wanita Pak berat Pak. Ujian Pak. Ya, Ujian wanita berat. Wanita Pak. Oh, wanita. Oke, bisa. Sakit hati Pak saya Pak. Oh, aduh, itu sangat enggak. Orang yang saya cintai meninggalkanku tanpa alasan yang berarti Pak. Lubang sekecil sedotan membawa luka dalam lautan Pak. Iya Pak. Berarti udah berkuotas di sini. Kalau Mas Didin, bagaimana? Kalau saya itu Pak. Rokok Pak. Dia itu tukang rokok Pak. Saya Pak. Iya Pak. Tanpa rokok Pak gimana? Padahal masih kelas berapa kamu Mas? Kami kelas 9 Pak. Oh, aduh. Dihukum toh Pak, kok aduh-aduh tok toh Pak. Dihukum toh Pak masih kelas 9 dah rokokan tuh Pak. Di sini saya hanya bisa menegur saja. Tegur Pak. Ya, jangan ulangi lagi ya Mas Didin. Oke Pak, oke. Oke Pak. Dikurangi lagi rokoknya. Oke Pak.
Ini materinya apa, Pak? Materinya yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kalau saya itu tidak kecanduan rokok, Pak, tapi saya kecanduan game online, Pak. Nah, ketika saya di rumah disuruh orang tua, saya Itu maksudnya babakan anak tercela, Mas. sebentar toh, saya Kasih waktu bagi Mas Ali. Saya itu kan ya sudah saya pernah disebut saya bilang gitu kan. Jadi ketika saya main game, ayah saya, Mas, belikan Bapak pupuk gitu kan, Bapak saya kan kebun tau Mas, Pak Taufik. Nah, apakah Bapak saya itu termasuk mendapatkan cobaan dengan cara maksudnya Bapak saya itu harus sabar mengatasi saya. Itu apakah salah satu ujian Bapak saya memiliki anak yang baik? Ya bisa juga termasuk ujian dan cobaan. Karena kan ya bagaimana lagi kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita untuk disiplin dan lebih baik lagi. Iya Pak, saya dimarahin terus Pak. Kadang saya sampai nangis Pak. Oh iya. Tapi saya nggak berubah Pak. Jadi kangen. Ya ngomong-ngomong, kalau Mas Ali, apa bapaknya Ali itu sabar? Apa itu pengertian sabar, Mas Ali? Sabar itu ya Sober, Pak. Menahan hawa nafsu. Mas Kita gini Pak, Mas gini Pak, setahu saya, maksud saya dengarkan saja ya Pak. Iya. Ketika ayah saya menyuruh saya untuk sesuatu dan saya menunda-nundanya, pasti kan muncul hawa nafsu ayah saya untuk marah loh Pak. Yeah. Karena anak masa disuruh sama orang tuanya kok seperti itu kan, pasti kan emosi ayah saya. Tapi ayah saya itu tidak langsung marah dengan cara des memukul atau hal enggak, Pak, dimarahi tapi dengan kata-kata yang gimana ya, yang pas, yang cocok gitu Pak, ya enggak kasar, enggak memakai kekerasan. Apakah itu termasuk sabar Pak? Ya, Sabar ya Pak ya? Ya itu termasuk sabar. Kalau Mas Idin, apa yang Anda ketahui tentang sabar? Sabar itu menahan hawa nafsu, Pak, atau marah, Pak. Kita butuh, Pak, marah. Nggak ada kita marah itu kita tahan, itu termasuk sabar, Pak. Oh iya, bisa. Kalau Mas Apik ada yang pengertian yang lain selain menahan hawa nafsu? Enggak sih Pak, saya lebih cocok itu Pak. Oh iya, oke. Dalam materi kali ini kita akan mengulas surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ada yang sudah hafal surat Al-Baqarah? Sudah semua, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana Mas Ali bunyinya? 100 ayat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, tadi kan yang bilang sudah sekolah Mas Didin yang suruh bacakan toh Pak. saya kan tidak bilang saya hafal. Oke. Itu Kang Iwan aja, Pak. Oh, Mas Kang Iwan Iwan, aja. Mas Iwan. Ya. Kang Didin Pak, katanya yang hafal Kang Didin Pak. Saya lupa, Pak, tadi apa, Pak? Oke. Coba di-spill sedikit Pak, mungkin anak-anak malu Pak. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu Pak. Kurang Pak. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ditimpa musibah itu membaca kalimat la ilaha Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak, ya. Ya. Bisa.
Tadi gimana Mak? Maksudnya Pak dari ayat itu Pak? Dari ayat itu kita bisa mengambil poin pentingnya, yaitu bahwasanya Allah pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta jiwa. Maka dari itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat itu bisa kita simpulkan bahwasanya kalau kita sabar dan menerima segala cobaan itu akan diberikan petunjuk kepada kita bahwasanya sabar itu adalah akhlak yang mulia. Dan dari konsep ini ada yang tahu konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Iya Pak, kalau musibah itu membacanya itu Pak. Iya. Musibah. Nah kalau ujian itu gimana Pak kalau membaca itu Pak? Boleh nggak? Apa dianjurkan Pak? Ya itu setahu saya itu dianjurkan, sunnah aja. Itu kok bisa Pak ujian kok bisa disuruh mengucapkan itu Pak? Maksudnya itu musibah, timpa musibah. Tadi yang ditanyakan Kang Didin kan ujian toh Pak. Oh iya. Maka kalau di apa yang maksud Anda itu ujian sekolah itu ya enggak. Maksudnya itu musibah yang kita alami. Ya kalau sini Apakah yang kita alami saja Pak? Kan tadi Bapak bilang kan yang kita alami Pak. Pak. Kita nggak harus diri kita sendiri sih, orang lain juga bisa. Seperti ada tetangga kita yang meninggal, ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si A ini meninggal, ya Allah. Ingin meninggal. Bukan ini. Ya. Tadi kan ayatnya kan alladzina idza asabathum musibatun qalu Pak. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un toh Pak. Iya. Terus Di situ kan lafadznya kan tertera musibatun. dia musibah. Musibah itu sama aja dengan ujian loh Mas. Nah, boleh dijelaskan Pak? Saya kurang paham itu Pak. Maksud dari musibah itu? Musibah sama ujian itu Pak yang dikatakan Kang Didin Pak. Ya dari Mas Apik ada yang ingin menambahi? Kalau menurut saya ujian itu ujian apa dulu Pak? Ujian kehidupan apa ujian Kalau kita mengikuti materi kita kali ini adalah ujian kehidupan. Kalau ujian musibah itu sepertinya memiliki satu makna yaitu cobaan sih Pak. Jadi sama-sama cobaan sih. Ya musibah itu ya ujian itu ya cobaan. Ya hampir sama itu Pak. Tapi semisal ada seorang wanita Pak. Wanita itu PSK Pak. Nah dia itu kan godain kita loh Pak. Nah disuruh nyobain itu Pak. Lah apakah kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah alhamdulillah? Kalau Disuruh coba ada cobaan ya dicobain toh Pak. Ya enggak gitu konsepnya, bukan nyobain itu. kamu itu aku pasti, Pak. Ini Mas Iwan ini. Nah itu ujian apa musibah itu Pak? Itu musibah itu bukan ujian. Oke. Dari materi kali ini sudah paham ya apa itu sabar dan bagaimana kita mengaplikasikan sabar itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Pak. Ya Pak. Pulang, Pak. Oh pulang. Udah jam 11, Pak. Oke. Katanya ada rapat dulu. Oh iya, saya MBG. kok tahu
Saya tadi dikasih tahu Bu Gadis. Oh iya iya. Oke, kita cukupi pada pertemuan kali ini ya. Iya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau berkata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.